Wajar saja. Walaupun kita ngaji sering, ya, dekat ulama, ya, bahkan dengan ulama itu seperti saudara misalnya, dekatnya. Tapi karena dalam hati kita yang ada iri hati, dengki kepada guru kita, kepada ulama, kepada orang yang mengajarkan agama, atau ada suzon kita, maka ini menyebabkan tidak berkahnya ilmu, sehingga seperti tidak ada bekas. Kita ngaji, kita belajar, nggak ada bekas. Kenapa? Karena inilah sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'du. Teman-teman subscriber Sofyan Ats-Tsauri official ya. Jadi ini sudah cukup lama ya, berapa bulan ya, saya ini tidak pernah menyapa teman-teman, tidak pernah tampil langsung ya, baik itu live ataupun bikin video seperti ini, karena banyak kesibukan teman-teman ya. Jadi ini pada kesempatan video kali ini ya, saya menyapa teman-teman, kita berbagi lagi ya, tapi kita santai-santai teman-teman ya, sambil ngopi, kita sambil ngopi ya. Jadi di video ini saya akan sedikit bercerita teman-teman ya, bercerita tentang kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dia adalah Sultan Aulia ya, pemimpin ya daripada para wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita santai ya. Ini sambil kita kopi, kemudian ada cemilan ya, cemilan khas Lombok nih. Kalau bahasa Lombok tuh nasi keruh. Itu nasi yang dijemur, dikeringkan, enak, mantap. Oke teman-teman, ada satu kisah itu dimana tentang pengaruh keberkahan ilmu atau ilmu masuk tidaknya kepada seorang murid atau ada seorang mustami atau orang yang menuntut atau orang yang mau menerima nasihat. Itu tergantung adab kita kepada guru atau kepada orang yang menyampaikan agama kepada kita. Kemudian juga adab orang tua kita atau wali murid, bahasanya itu juga ada efek kepada ilmu yang didapatkan dari kita atau ilmu yang didapatkan daripada anak kita. Jadi ini satu kisah pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini beliau memiliki pondok, nah, itu istilah bahasa kita pondok pesantren, banyak murid beliau. Maka kebiasaan murid-murid beliau di pondok itu, yaitu murid-murid beliau itu nggak akan mau makan ya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani atau guru beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum selesai makan. Itu kebiasaan di pondok beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani makan, selesai to'am makan, baru murid-muridnya akan makan. Kemudian mereka ini berebutan mengambil sisa makanan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, mengambil berkah daripada sisa makan guru. Maka
itu berjalan ya, menjadi kebiasaan di pondok daripada beliau, pondok Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka melihat keadaan seperti itu, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh untuk seperti itu. Tapi beliau menceritakan tentang adab, ya, adab murid kepada guru, bagaimana adab itu. Tetapi saking takzimnya murid-murid itu, seperti itu mereka kepada guru, kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka karena kebiasaan murid-murid beliau seperti itu, maka kesukaan beliau itu kan daging ayam. Kesukaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini daging ayam. Maka beliau selalu menyisakan, karena melihat murid-murid beliau itu mengambil sisa makan beliau itu, maka beliau makan sedikit dan menyisakan daripada daging kesukaan beliau itu, daging ayam ini, kepada murid-murid itu. Artinya biar mereka juga mengambil bukan hanya sisa-sisa tulang atau apa, enggak, tapi yang enak-enak gitu. Jadi begitupun makanan yang lain seperti buah dan lain sebagainya itu mereka makan, mereka ambil sisa makanan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian satu ketika wali murid seseorang, murid ya, atau bapak daripada ada seorang murid memiliki bapak atau wali, dia datang jenguk anaknya gitu. Dia datang jenguk, maka melihat keadaan seperti itu, anak-anak yang berebut makan sisa makan Syekh Abdul Qadir Jailani, dilihat oleh wali murid tuh ya, oleh bapak itu. Kemudian ada rasa suuzon. Bapak ini berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai tuan," katanya, "wahai Syekh, saya pondokkan anak saya saya pondokkan anak saya itu untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, ya, menuntut ilmu, bukan untuk saya jadikan anak saya ini babu. Dan tidak, saya bukan membawa anak saya sini, taruh anak saya sini, pondokkan di sini, bukan untuk menjadikan dia babu dan tidak seperti jadikan anak saya itu kucing gitu. Saya tidak mau anak saya dijadikan kucing oleh Anda. Saat ini juga saya bawa pulang anak saya, kalau begini caranya." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani terdiam. Beliau terdiam, artinya mengiyakan, ya silakan, haknya Anda begitu. Maka dibawalah anak ini. Dibawa anak ini oleh bapaknya, anaknya dia bawa pulang. Maka di tengah perjalanan ada suatu permasalahan fikih, permasalahan agama. Yakni seorang bertanya kepada anak ini, karena dia ditahu lumayan lama di pondok. Lalu ditanya, bagaimana hukum ini, hukum ini, hukum ini. Maka anak ini dia jawab dengan cerdas, dengan luar biasa. Dia jawab semua pertanyaan itu. Kemudian bapak ini berpikir, oh Masya Allah, ternyata anak saya ini tidak dijadikan babu di pondok. Dia betul-betul ngaji, dia betul-betul pelajari agama, dididik dengan dengan mantap oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia balik. Sebelum pulang dia balik, dia serahkan anaknya lagi. Dia bilang, "Wahai Tuan Syekh, saya minta maaf. Saya sadar bahwa benar anak saya di sini betul-betul belajar agama dan Anda mengajarkan agama, bukan menjadikan anak saya babu. Mohon terima anak saya lagi." Itu kata bapak itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau menjawab, "Saya bukan tidak terima anak Anda, bukan tidak terima, saya terima. Tetapi ilmu yang akan saya sampaikan kepada anak Anda itu sudah tertutup. Tidak akan masuk lagi dan tidak ada berkahnya ilmu itu karena tingkah laku adab Anda kepada guru daripada anaknya Anda." Itu jawab. Jadi bukan saya tidak terima, tapi artinya percuma Anda serahkan lagi karena adabnya Anda itu menutupi daripada ilmu anaknya Anda. Maka orang ini pun balik dalam keadaan kecewa, seperti itu. Jadi dari kisah ini kita lihat
adab orang tua saja yang tidak baik kepada guru daripada anak kita, anaknya orang tua itu atau anaknya kita, itu menjadi tameng, menjadi hijab penutup antara ilmu guru kepada anak kita. Tidak ada berkahnya, itu tidak ada berkahnya. Apalagi kita kepada guru kita, kepada orang yang mengajarkan agama kepada kita, kalau kita tidak beradab, kalau kita tidak ada ta'zim, ya, kita su'zon, buruk sangka kepada guru atau kepada orang yang mengajarkan agama, menasihati kita kebaikan, maka tidak akan ada berkahnya. Ilmu itu tidak akan bisa masuk ke hati kita, dalam diri kita. Maka wajar saja, walaupun kita ngaji sering, ya, dekat ulama, ya, bahkan dengan ulama itu seperti saudara misalnya, dekatnya, tapi karena dalam hati kita yang ada iri hati, dengki kepada guru kita, pada ulama, pada orang yang mengajarkan agama, atau ada suzon kita, maka ini menyebabkan tidak berkahnya ilmu, sehingga seperti tidak ada bekas. Kita ngaji, kita belajar, nggak ada bekas. Kenapa? Karena inilah sebabnya. Tidak ada adab kita, tidak ada ta'zim kita, tidak ada kita muliakan daripada orang yang mendidik kita atau menyampaikan agama kepada kita, atau lebih-lebih kepada guru kita. Ya, mudah-mudahan cerita ini, ya, menjadi jazbah, semangat, ya, sebagai ibroh, ya, pelajaran bagi kita, ya, agar kita ini menjadi orang yang senantiasa ta'zim, memuliakan, ya, menghormati, ya, selalu husnuzon, baik sangka kepada orang yang mengajarkan agama kepada kita, dan kita belajar untuk menutupi apabila ada kesalahan-kesalahan daripada ulama kita, guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kita. Dan ini untuk menjadi kebaikan bagi kita sendiri. Semoga kisah ini, ya, untuk menyapa teman-teman, ya, terutama subscriber Sofyan Al-Fawri Official, ya, yang senantiasa menonton video-video atau perkara-perkara agama yang sering saya upload, ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan bagi kita, ya, bertemunya kita, bertemannya kita di dunia ini. Moga-moga ini menjadi pertemanan kita selamanya sampai di akhirat nanti, ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah nikah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.